Halo Sobat Polemik, kembali lagi bersama gua Zafran, biasa dipanggil Juple, dari Tekim 20, dan ada temen gua. Gua Aldi dari Teknik Kimia Angkatan 2020. Ya, pada kesempatan kali ini Polemik kedatangan seorang tamu, seorang proses engineer dari PT Pertamina. Dan dia juga merupakan seorang alumni Teknik Kimia UI Angkatan 2013. Mari kita sambut Kabima Setia Rahmanda. Oke, Halo thank Kak you. Bima. Halo Kak. Halo, halo Juple, Aldi. Halo. Salam Gimana? kenal. Gimana nih Kak kabarnya? Jadi kabar, alhamdulillah baik-baik saja. Jadi ya baik sih. Gimana kalian? Aman? Alhamdulillah Alhamdulillah aman-aman. aman. Aman ya. Aman. Aman. Jadi Biar lebih dekat nih, mungkin Kak Bima Setia bisa memperkenalkan diri lagi biar oke. lebih jelas gitu ke para penontonnya. Jadi ya sedikit perkenalan. Nama gue Bima Seta Rahmanda. Bisa dipanggil Bima. Amip ya bebas lah. Teknik Kimia 2013. Dulu Yatminya 2016. Sekarang itu jadi proses engineer di Pertamina Refinery Unit 2 di Dumai. Lalu mungkin itu. Rumah itu di Riau ya Kak? Yoi, Dumai itu di Riau. 2 jam lah dari Pekanbaru. Lumayan. Dekat Blok Rokan. Akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih Kak? Iya, akhir-akhir ini yang jelas sibuk kerja. Jadi kalau gue masih WFO ya. Oh, Sama WFO. sama mungkin kesibukan gue yang lain, gue sangat into FIFA Ultimate Team. Mungkin ada yang main FIFA di sini. Oh. Gue sangat sangat serius ya di situ. Suka Dan bola juga Bang? iya, gue suka bola sih. Oh. Dan MU sih gue. Waduh, MU. Untung nggak juara ya City. Berarti semalam nonton ya Bang? Iya, nonton. Dukung Chelsea ya Walaupun Bang? iya harus dukung Chelsea. Untung bener ya tadi malam Chelsea. Nice. Oke. Jadi di polemik kali ini kita akan berbincang nih Bang tentang pekerjaan, mulai dari pekerjaan Abang, terus bagaimana dunia pekerjaan sekarang. Dan gue pengen mention lagi kalau misalnya Kak Bima Setia ini adalah seorang proses engineer. Nah mungkin Aldi ada pertanyaan. Nah ya, Kak Bima kan seorang proses engineer ya. Nah, gue Yuk. pengen nanya, apa sih alasan yang buat Kak Bima tuh memilih proses engineer sebagai pekerjaan gitu? Oke. Kenapa milih kerjaan bidang tersebut ya? Kenapa gue pengen jadi proses engineer? Satu, opportunity-nya ada. Itu yang paling penting sih. Waktu itu opportunity-nya ada. Lalu yang kedua, make my parents happy lah ya. Yang ketiga itu dari proses engineer, mungkin gue bisa bilang good opportunity, benefitnya oke, hygiene factor dalam pekerjaan, artinya itu job security-nya aman, kayak ya. Lalu yang kedua itu fasilitasnya oke, jadi menurut gue itu sih yang bikin menarik jadi proses engineer. Dan mungkin di semua tempat sih, karena biasanya sih karena daerah remote atau nggak di kota besar, jadi pasti disediain fasilitas yang oke. Dan karena nature pekerjaannya ini high, resikonya cukup tinggi, jadi mungkin concern terhadap kesehatan, keamanan tuh oke. Jadi it's a good thing. Lalu yang terakhir itu ya lain dengan dunia kerja lah ya. Itu bukan alasan utama sih, tapi ya karena opportunity sih paling paling utama. Gitu. Jadi kan Kak Bima bilang karena ada opportunity. Itu emang awalnya Kak Bima itu pengen banget jadi proses engineer apa? Karena ada kesempatan aja gitu. Jujur pengen sih waktu kuliah, sejujurnya nggak kebayang karena rekrutmennya dikit ya waktu itu Pertamina. Jadi
gue nggak terlalu oh iya nih pengen Pertamina, enggak sih, gue dulu pengen jadi konsultan asli, dan mungkin MT di FMCG atau ya yang sangat achievable lah, yang achievable. Jadi waktu itu gue juga udah keterima kan di Danone, udah sempat kerja, lalu muncullah lowongan di Pertamina ini kan. Jadi ya, dan penerimaannya gede-gedean sih. Jadi it's a good opportunity menurut gue. Jadi ya emang lagi waktu dan tempatnya cocok lah Ya, waktu itu. Tuhan merestui lah ya bahasanya. Iya, Yoi. iya. Ini dua orang tua ya. Dua orang tua benar. Nah, Bang, sebelum masuk ke pekerjaan sekarang tuh pasti kan ada perjalanan gitu ya, Bang. Nah, itu bisa diceritain nggak, Bang? Misalnya kayak perjuangan, terus kondisi persaingannya gimana? Wah, berat ya. Ini jadi dulu gue sempat, di pas gue semester terakhir tuh, semester 8, pas nyusun skripsi itu udah mulai ikut rekrutmen di banyak tempat sih, jujur banyak banget tempat ya. Dari perusahaan kecil sampai gede, majority perusahaan luar sih. Gue dihitung-hitung tuh bisa kali dari 30 sampai 50. Gue lupa sih exactnya berapa. Tapi menurut gue di tiap hari gue nunggu tuh adalah ini kerjain, entah gue tes online ataupun wawancara. Jadi benar-benar tiap hari itu ada aja. Karena prinsip gue ya udahlah gue ambil dulu. Kalau hoki syukur, kalau dapet syukur nanti dipikirin. Nah itu kalau enggak ya sebagai latihan kan. Jadi itu we never lose ya kata orang. We just learn. Lalu persaingannya jujur keras sih. Jujur keras dulu, beberapa interview yang rekrutmen yang keras tuh menurut gue pernah ikut Paragon gak lolos apa psikotes cuy, kaget sih gue. Itu kaget. Lalu yang paling susah juga menurut gue konsultan sih, McKinsey. Dulu gue sempet, jadi tesnya rame-rame di PSG, itu dapat kan, lolos ke tahap selanjutnya 3 orang, tapi karena gue udah keburu kerja nggak ini sih, nggak itu lagi. Itu gue juga ikut interview startup, Lazada, Shopee, Tokped itu belum buka sih. Ya, kayak benar-benar semua gue sikat sih. Dan persaingannya mungkin dari segi kalau time frame-nya sekarang ini lebih beruntung sih gue, karena pandemi kan agak membuat sulit dunia pekerjaan ya, karena beberapa industri sempat berhenti. Mungkin kalau dari segi persaingan mungkin gue lebih aman sih dari yang angkatan sekarang ya. Dan yang jelas bersyukurlah kalian, karena benefit dari PTN ternama itu ada sih di dunia kerja. Nah, gua sama Jurdo tuh pengen tahu, mungkin sahabat-sahabat Podemik juga pengen tahu apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk masuk ke dunia pekerjaan gitu. Mungkin Kak Bima punya tips and triknya sebelum masuk pekerjaan. Ini tips and triknya ya. Jadi what I wish I knew when I was studying at UI ya. Harapan gue tuh dulu dari awal gue tuh ikut internship banyak lah. Entah di bidang apa gue ikut internship. Jadi kita udah tahu lah gimana sih kerja itu kayak apa. Dan itu beneran dihargain sih. Kayak kita nggak menunjukkan bahwa kita nggak dari nol banget loh. Kita udah pernah kerja, kita tahu pace dunia kerja seperti apa, demand orang seperti apa. Itu nilai plus yang sangat tinggi menurut gue. Lalu trik yang kedua adalah kayak kita ini ikut organisasi dan kepanitiaan. Keduanya ini kan mungkin punya proker, dan juga ada, kalau panitia itu ada acara ya. Jadi di sini penting karena kita menunjukkan bahwa kita bisa getting things done gitu. Kayak kita bisa ngelakuin proker kita bisa ngadain acara ini dengan KPI yang tercapai, entah itu banyak yang datang atau profitnya banyak, itu menjadi dengan achievement yang measurable, dan itu bisa diceritain lah pas interview, dan itu menurut gue sangat membantu sih. Jadi cukup sangat membantu. Lalu yang ketiga ini terkait, karena gue interview banget dan kayak lebih dari setengah itu interview pakai bahasa Inggris ya. Jadi kalian nggak harus super fluent, tapi bisa lah bahasa Inggris.
yang speaking ya. Kalau reading lah nggak usah ditanya lah ya untuk kalian. Jadi kayak mulai dilatih sama teman ataupun sendiri kan. Kalau sama teman kan kadang ya aneh, freak banget tuh. Kayak gitu kan mungkin. Tapi kalau sendiri ya bisa lah untuk ini. Lalu tips dan triknya, lalu banyakin latihan untuk ke dunia pekerjaan, untuk interview, psikotes gitu, itu bisa dilatih sih mas, buat psikotes dan interview. Nggak jauh-jauh dari mana. Jujur dari banyak interview yang gue laluin, cuma satu tempat itu tempat alumni ya. Gue lupa namanya, Acme ya Pak, Acme Chemicals. Itu nanyain siklus termodinamika, sisanya tuh nggak ada. Jadi tenang aja sih buat teori-teori gitu. Gue nanya siklus, waktu itu masih bisa jawab tapi ya kaget juga sih. Jadi ya mungkin lebih sering latihan psikotes tuh lebih berguna sih. Sama baca buku sih. Baca buku menambah ini sih perspektif kita. Kalau kita kan di UI, di Tekim itu aja ya. Maksudnya pahamnya, pandangannya dari mungkin satu arah, dari entah dari senior ke dosen. Tapi kalau baca buku kita mendapatkan perspektif lain lah. Itu sih. Jadi bahasa Inggris itu cukup penting ya untuk dunia pekerjaan gitu Kak? UI, bahasa Inggris cukup penting sih. Sangat penting sih. Oh, sangat penting. Dan iya, di dunia Tadi Kak kerja Bima sendiri. sempat, sorry. Lanjut. Tadi Kak Bima sempat mention intern gitu. Nah, gue pengen nanya, intern tuh biasanya dilakuin di semester berapa sih? Intern tuh kalau yang nggak terlalu nyambung sih, nggak apa-apa sih. Selama liburan panjang tuh bisa dilakuin. Liburan panjang tuh berarti dari semester yang di tengah tahun sih ya, gitu. Atau enggak ya, kalau punya kenalan, bantu-bantu, itu lebih gampang sih. Bahkan di liburan Natal tahun baru juga bisa. Dan mungkin kalau kuliah online ini, nggak sih, gue nggak tahu timeline-nya, tapi mungkin bisa bantu-bantu yang lain kan. Atau ada pengalaman apa freelance gitu, kalian bisa jago editing, jago apa, mungkin itu bisa jadi ini sih nilai tambah. Oke. Nah, tadi kan Kak Bima juga sempat bilang kayak pernah daftar sampai 30 atau sampai 50 perusahaan itu kan. Nah, pasti ada dong lika-likunya. Nah, mungkin boleh sedikit diceritain gimana lika-likunya dari awal baru lulus hingga kerja saat ini. Iya. Kalau lika-liku itu it's in my head. Jadi kayak bayangin kita baru kerja, kita ada 150 orang ya barengan lulus. Kita pasti ada, oh si ini udah dapat kerja lagi sih itu. Kayak ada pressure gitu. Padahal ya udah sih, orang ini orang ini, kita ya kita. Ya kalau yang sekarang ngetrennya semua orang punya timeline masing-masing ya. Itu lagi ngetren kan. Mungkin itu tapi benar sih. Itu jadi nggak usah lah bandingin antar satu sama lain, kayak semuanya udah jalan sendiri sih. Dan itu bisa bikin kita lebih kompos sih saat kita nyari kerjaan, karena kalau enggak ya, kalau lagi apes ya enggak, itu sih agak agak berat sih dari segi mental kita kan, kayak anjir belum dapat kayak gitu-gitu. Itu mungkin hal yang penting. Lalu yang kedua itu lika-likunya, jadi hati-hati dalam memilih pekerjaan pertama. Jadi walaupun kita ikut banyak tapi dipilih-pilih. Jadi gue dulu sempat kerja di Danone sebelum Pertamina, itu kerja di Bali. Gue kalau mau interview di tempat selanjutnya, misalnya lu nggak terlalu yakin atau gitu apa, gue interview selanjutnya gue harus PP Jakarta Bali berapa kali tuh untuk interview dan ngikutin proses di perusahaan lain seperti sekarang. Jadi make sure penempatan dan gimana, apakah udah yakin banget atau, jadi pikirin baik-baik sih di job pertama kalian, apalagi dari segi benefit gitu. Dan lingkungan kerja sih lebih dari benefit itu. Apakah nyaman, apakah gimana. Jadi itu. Dan lika-likunya saat udah masuk kerja nih ya, shifting itu komunikasi dulu sama temen di UI. Kayak ya udah kan, kayak backgroundnya mungkin banyak ya, tapi pada akhirnya kita seorang apa ya, akademisi dari SMA, kita udah tes bareng-bareng. Intinya menurut gue tuh kita kalau di UI itu masih satu satu apa ya, satu kelas apa, satu bagian lah, satu ini. Kalau di saat dunia kerja
itu stratanya terlihat jelas kan. Jadi kayak ada yang dari BOD, kita nggak bisa treat mereka apa, komunikasi itu beda-beda kan, dari BOD sampai VP, manajer kita, ataupun atasan langsung, sampai ke kalau di proses engineer ini ke operator. Dan itu harus apa ya, komunikasi itu harus lebih ini sih, harus bagus, dan kita harus lebih baik mendengarkan sih menurut gue itu, apalagi di awal karir. Dan gue waktu itu juga nggak langsung jadi process engineer kan, sempat jadi operator, sempat jadi panel, sempat jadi apa, shift supervisor kan. Lalu lika-likunya adalah bersedia ditempatkan di mana saja sih. Seperti yang ketahui, gue di orang Jakarta, disuruh kerja sebelum di Dumai, gue di Sungai Paning, itu remote sekali sih. Itu bahkan apa ya, Margonda, Jalan Margonda kan dua jalur ya. Yeah. Itu jalan di Paning tuh paling gede, satu jalur Margonda. Nah itu dibagi dua. Kanan kiri ruko lah ada, sama ada pelabuhan. Nah, itu menurut gue lika-liku yang berat sih di awal dan sampai sekarang. Tapi ya harus agile sih kita. Pada akhirnya harus bisa beradaptasi. Mungkin itu sih lika-likunya. Nah, kalau tadi kan udah kayak tips and triknya, terus juga uh, lika-liku yang udah diceritain oleh Kak Bima. Nah, mungkin uh, kalau misalnya di dunia pekerjaan sekarang ini, attitude dan skill yang dibutuhkan tuh apa aja sih, Kak? Iya, ini gue mungkin poin per poin ya. Attitude mungkin gue yang pertama itu resilience. Jadi kita jangan menyerah sampai ya dapet loh. Kayak gitu. Itu merupakan apa ya, hal yang sangat penting. Soalnya kalau kita ya nggak bisa ini apa, ya Pak kayak gini nggak bisa nih kayaknya, kayak ya kamu cengeng banget sih, takut jangan sampai digituin kan. Jadi entah gimana caranya kita kerjain sampai dapet, itu hal yang penting sih, getting things done itu penting banget. Yang kedua itu harus agile, jadi kita harus beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan role kita, karena ya kita dibayar kan pada akhirnya, ya sih, kita dituntut untuk melakukan sesuatu dan kita harus bisa, intinya itu kita harus agile. Lalu resilience, agile, lalu mungkin persevere ya, jadi kayak kita gigih, intinya dengan kerja keras, gigih, dan bisa beradaptasi itu modal yang kuat sih di dunia kerja menurut gue. Mungkin orang lain ada itu ya. Lalu dari skills, jadi kita yang pertama itu harus bisa bikin PPT. PPT-nya tuh jangan yang banyak tulisan, itu sangat penting sih. Kayak proper PPT-nya itu kita dapatlah di dunia kuliah pasti. Excel, ya bisa lah pakai Excel, itu harus English tadi sama, jadi kayak kita suka kontak sama vendor dari luar negeri ataupun apa, expert expert dari luar negeri kan, yang kombinasinya biasanya proses engineer. Jadi kita harus ngerti secara teoritis ya, kayak kita kuliah pakai bahasa Inggris kali ya, kayak gitu harus. Lulus structure thinking. Jadi yang membedakan anak SMA sama anak S1 di dunia kerja itu apa? Cara dia berpikir sih pada akhirnya kan. Jadi kita harus bisa menjelaskan dari A ke B itu gimana sih polanya, sampai kita ngasih rekomendasi terkait ini tuh gimana sih alur berpikirnya, itu harus jelas sih dan harus diterima. Lalu yang skill lain adalah kita pitching atau menyampaikan idenya itu gimana supaya kita bisa meyakinkan orang-orang itu. Jadi kalau penyampaian kita bener gak ya, kayak orang nggak percaya juga sih pada akhirnya, orang juga nggak yakin kan. Ya, kalau kata orang-orang sih, sing penting yakin orang percaya. Lalu skill yang eksak banget nih mulai ya, fluid mechanics. Jadi McFlu yang bagian pertama tuh kalau Pak Dian, yang tentang bernoulli, pressure drop, itu kepake banget kalau di di proses engineer. Tapi yang partikel sih nggak terlalu kepake lah. Ya kebayang lah, atau sama tentang pompa, ngitung NPSA itu penting tuh.
sangat eksak ya. Lalu neraca massa dan energi itu penting, kayak ya itu basic harus bisa lah ya. Ya. Lalu mulai ke yang tidak eksak lagi itu inisiatif sih. Inisiatif. Mungkin itu sih dari gue. Nah, gue sama Jupri itu kan jurusan teknik kimia ya bang. Mungkin sahabat-sahabat Podemik juga masih ada yang kuliah jurusan teknik kimia. Nah, gue pengen nanya, apa aja sih prospek kerja yang bisa didapetin sama lulusan teknik kimia? Oke, prospeknya. Kalau yang online kayak di ini gue sih downstream ya. Petroleum processing downstream, ngolah minyak dari ngolah minyak ke produk jadi. Entah itu BBM ataupun petrochemical. Jadi prospeknya kalau dari gue ngomongnya kan kita lagi Indonesia ini impor petrokimia banyak ya. Jadi mulai ada gerakan lah untuk membangun pabrik petrokimia yang baru ataupun perluasan kilang-kilang yang udah ada. Kayak mungkin Pertamina dan juga Chandra Asri itu kayak lagi sering melakukan perluasan ataupun bangunan kilang baru. Jadi near future 2 atau 3 tahun lagi itu pasti ada bukaan sih karena emang banyak plant baru dan plant lama pun lagi di revamp kan. Itu satu. Yang kedua itu mungkin dari segi sustainable energy ya. Kayak yang paling dekat ke kita mungkin geothermal. Nanti ada mata kuliah pilihannya sih kalau di UI ya. Ada geothermal waktu itu. Eh, kita bisa pada akhirnya itu jadi proses engineer juga, mirip-mirip juga sama ya mungkin ada drillingnya, gimana kita jaga reservoir steamnya dari bawah itu mungkin mirip sih. Cukup sangat IATMI lah ya, kalau geothermal dan juga Techem. Lalu di sisi lain pun kita bisa juga shifting ke FMCG. FMCG gue dulu itu sempat di uh, sebenarnya kerjanya teknik industri sih ya, tapi banyak sih. Dan kita kalau di Danone juga waktu itu perusahaan teknik kimia kita bisa juga QC ataupun jadi apa untuk inovasi-inovasi produk tuh teknik masih bisa sih. Dan di samping itu banyak kan kayak opportunity di unicorn atau tech companies yang lain itu kita bisa sih. Banyak banget alumni yang ke sana juga. Nah, Kak Bima kan kerja di bidang proses engineer ya. Nah, kita penasaran nih, apa aja sih maksudnya kegiatan sehari-hari yang dilakukan sama proses engineer dalam kerjanya gitu maksudnya. Oke, hari-hari yang paling penting itu kita monitoring kondisi operasi pabrik kita, kilang kita. Jadi parameter tekanan, temperatur, flow itu mainan kita tiap hari lah. Kita ngekontrol kualitas produk kita. Kalau gue lagi di utilities ya, kayak gue ngontrol kualitas air, kualitas steam, sama mungkin kevakuman dari turbin kayak gitu sih. Gue monitorin kondisi operasi, lalu yang kedua ini kita ngasih rekomendasi kondisi operasi. Dulu waktu gue di kilang, di distilasi, di Sungai Paning itu, gue dengan rekomendasi kondisi operasi, gue bisa merubah kerosin menjadi aftur. Kayak titik freezing point-nya itu gimana, harus di end point berapa, itu proses engineer. Jadi kita bisa nambahin profit dari tadi ya kerosin tuh mungkin kan harganya murah ya, dan juga subsidi untuk di beberapa tempat, termasuk di Sumatera ini masih ada yang pakai kerosin, subsidi. Nah itu kita ubah jadi aftur, waktu sebelum pre-pandemi kan itu sangat tinggi nilai jualnya. Itu jadi tugas yang sebuah kepuasan tersendiri sih. Lalu yang ada evaluasi, misalnya ada modifikasi, kita ada nambah kompresor baru, kita lihat kan, kita evaluasi apakah line-nya itu udah proper dalam artian pressure drop-nya nggak kegedean, ataupun nanti dia nggak menghambat aliran proses yang sudah ada sebelumnya. Oke, itu kita kaji,
kita bikin evaluasi kan, kita bikin rekomendasi. Lalu misalnya kalau troubleshooting, misalnya tadi, oh ya produknya off spec, misalnya diesel itu setan numbernya kerendahan, kita troubleshooting, oh mungkin produk bawahnya itu terlalu apa? Mungkin temperaturnya terlalu tinggi atau bagaimana, itu kita cari alasan-alasannya, ataupun kita lihat kan dari kolomnya itu tray-nya itu masih bener apa enggak, lalu wear-nya bagus apa enggak, kayak seperti itu sih. Kita cari masalah, kita selesaikan, lalu kita nginisiasi program baru. Misal kayak gue, kan kayak kalau di Sumatera ini kan banyak tanah gambut ya. Oh akhirnya kandungan organik sama kandungan color-nya itu tinggi ya. Ada tanin, lignin. Itu misalnya kalau kita pakai di unit demineralisasi, itu nanti akan cepat, akan cepet jenuh resinnya. Kayak kita, oh ya bikin aja program baru, ya usulin pakai RO, pakai UF, pakai ultrafiltration, gimana itu kita kasih program baru, lalu kita bikin kontrak juga. Misalnya, oh gue sekarang kayak pengen si ini, misalnya ini cooling tower nih, kayak kita bikin kontrak sama perusahaan chemical, udah nih tolong sediain chemical yang baik untuk cooling tower, nanti kita gitu. Ya kita yang bikin kontraknya. Sama tentang PNID sih, kita review PNID, dan kita juga kalau mau bikin PNID baru juga kita yang propose sih. Seperti itu sih mungkin. Lumayan ya keseharian ya. Iya. Terus kakak punya kayak itu nggak, harapan untuk dari sektor pekerjaan kakak sendiri, terus juga kayak ada nggak sih potensi yang menjanjikan gitu untuk sektor pekerjaan ini? Oke, harapan dari sektor pekerjaan ya. Berarti dari segi downstream, jadi harapan saya adalah harga minyak itu stabil. Kalau harga minyaknya stabil tuh kayak semua masyarakat happy, kayak perusahaan yang processing crude-nya happy. Jadi itu pertama. Lalu harapan yang kedua adalah banyak kilang baru supaya lebih banyak kita mengurangi defisit devisa Indonesia kan. Kita bisa minimalisir impor, itu satu. Dan untuk kitanya makin banyak job, makin banyak lapangan kerjaan lah. Lalu harapannya kan electric vehicle ini lagi nge-booming ya untuk beberapa kalangan. Nah itu menurut gue, apalagi di Indonesia itu masih lama lah untuk bisa diaplikasikan secara luas ya, ingat harganya. Dan kita nggak tahu kan teknologi. Kalaupun EV itu akan cepat, kita masih bisa shifting ke petrochemical. Jadi bagi kawan-kawan teknik kimia yang masih kuliah tuh jangan takut sih terkait sustainability di lapangan kerjaan ini. Mungkin di hulu kan lebih serem ya. Tapi kalau di downstream itu akan lebih stabil sih menurut gue, itu yang harus di note. Karena kita tetap butuh baju, butuh plastik. Pada akhirnya kan turunan plastik kan ya, turunan tolinan dari petrochem. Itu kita masih butuh dan pasti kepake sih. Nah, Bang Bima ada kayak pesan nggak atau dan saran untuk mahasiswa yang masih kuliah ataupun yang bentar lagi lulus nih dari kuliah buat kedepannya? Oke, pesan dan saran. Yang pertama itu ya internship lah. Sempatkanlah itu internship. Itu memberi bayangan yang jelas tentang dunia kerja. Nggak enak sih dunia kerja. Tapi ya itu sesuatu yang harus kita hadapi sih. Enak kan kuliah kan. Jadi bedanya kuliah sama ini, ya dulu kan kita kalau kuliah kerjaan kita cuma buat kita doang ya, nilai kita doang. Tapi pas kerja itu kerjaan kita buat semua orang gitu. Jadi butuh confidence tinggi sih.
untuk itu. Jadi dengan internship tuh kita bisa nggak kaget-kaget amat lah. Yang kedua, enjoy your life. Jadi jangan sampai, gue ntar kerja apa ya. Itu mengganggu pikiran kita saat ini. Jadi ya lu kuliah, lu enjoy aja waktu kuliah lu. Lu kuliah di rumah ya udah enjoy aja, bisa tidur-tiduran kan waktu Iya. apa lebih santai kan. Jadi enjoy yang ada sekarang sih. Karena nanti pas kita udah lewatin momen itu pasti kangen sih. Dan kalau kita nggak menikmati itu kita akan nyesel sih di kemudian hari gitu. IPK yang cukup itu penting sih untuk melamar kerja ya. IPK yang cukup, lalu ikut organisasi dan beneran dikerjain tuh tugas-tugas organisasinya, jangan nggak usah ngilang. Dan itu ikut juga yang sifatnya kayak project sih, kayak kepanitiaan PGD itu challenge-nya itu yang berurusan dengan dunia luar tuh challenge-challenge itu tuh sangat berguna entah buat kita sendiri ataupun pas interview ya kayak yang tadi sih ya, mungkin dari gue sih itu sih. Confidence harus tinggi tapi jangan over confidence juga ya bang, bener nggak bang? Setuju ya, jadi kalau kita over confidence tuh jeleknya nggak dengerin apa masukan dari orang kan, jadi ya tetap terbuka lah terhadap semuanya. Kalau nggak pede orang nggak yakin sih sama kerjaan kita. Benar-benar. Gua ada pertanyaan trivia nih bang. Ada dua sih sebenarnya. Yang pertama, Kak Bima kepikiran mau lanjut S2 nggak? Dan Oke, alasannya apa? oke. Pikiran sih jujur. Lalu entah itu chemical engineering lagi ataupun sustainable energy. Mungkin alasannya adalah kayak kuliah menyenangkan waktu S1, jadi pengen S2 lagi. Dan apa ya, mungkin ingin hopefully bisa di luar, kayak pengen merasakan aja sih, tinggal di luar. Lalu hmm, kayak apa sih perbedaan S1 dan S2 tuh penasaran. Semoga bisa memberikan pendewasaan dalam berpikir dan menentukan dan problem solving sih. Mungkin itu. Beda banget ya kalau orang pintar tuh kuliah menyenangkan gitu ya. Jadi bener di. Kita Senangnya juga karena ketemu menyenangkan. temen. Tapi ya sih kuliah seru sih. Seru, seru, seru. Satu lagi bang, Eh, kan bang Bima dulu sempat kuliah di Tekim ini ya, Tekim UI. Nah itu tuh apa aja sih hal-hal yang paling berkesan atau hal yang paling dikangenin sama Kak Bima? Jujur kangen masa-masa gue di Gazep. Kayak semuanya deh, kayak bener-bener simply nongkrong ngobrol-ngobrol kayak gitu tuh sangat berkesan di hati. Lalu kayak bahkan rutinitas gue tuh pas kerja tuh masih kebayang enak ya dulu kayak gini. Kayak simply jalan ke Kutek tuh bahkan jadi memorable things gitu kayak dulu kayak ngapain ya apa enaknya jalan ke Kutek kan ya. Jadi momen-momen kecil gitu sangat berharga sih. Sama dulu gue kalau kuliah sampai malam bisa entah rapat ataupun main PES kan di Gazet. Itu sangat berkesan sih. Sama LPJ pun bahkan berkesan sih bagi gue sekarang. Keinget sih, walaupun gue benci banget dulu LPJ, hiring-hiring gitu. Oke, gitu sih. Main PES juga tetap pakai MU bang? Zaman dulu enggak sih gue. Oh iya, oke. MU jelek dulu bos. Oh iya betul. 2000 berapa? 14 15 ya? Kali. 2013, 14, 15. Gak ada yang kenceng-kenceng banget ya dulu. Dulu segitiga banget ya PS-nya. Oke deh. Uh, Pertanyaan tadi kayaknya jadi pertanyaan penutup ya, Di ya. Untuk polemik kali ini, uh, terima kasih buat Kak Bima udah meluangkan waktunya untuk berbincang-berbincang dengan kita nih di polemik. Dan akhir kata dari kami, gua Zafran Gua dan teman Aldi. gua Aldi, kami pamit undur diri. Ciao. Ciao. Thank you.